Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di subuh Jumat hari ini kita berkumpul kembali di masjid kita untuk kita sama-sama pelajari agama kita lewat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah pada kesempatan subuh ini kita mengkhususkan mempelajari satu bahasan, yaitu fikih kurban. Yang pertama, dalam bahasa Arab disebut al-udhiyah. Jadi kurban dalam bahasa Arab al-udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Karena dia berhubungan dengan waktu duha. Nanti secara terperinci kita sebutkan hubungannya dengan waktu. Yang kedua, dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kurban, dan alhamdulillah bahasanya sudah cukup bagus, pakai kuidik sekarang kurban atau pakai kah tetap alhamdulillah. Dulu pakai korban, sebenarnya kurang pas kalau bilang korban. Kalau korban itu kan korban kecelakaan, korban perasaan macam. Yeah. Yang ada candaannya orang. Korban perasaan singkatannya koper. Kalau baper bawa perasaan. Jadi kalau bergabung antara koper dan baper, itu hasilnya jadi bagasi. Koper korban perasaan, baper bawa perasaan, jadinya bagasi. Bagasi ternyata singkatan. Bahagia enggak, sengsara iya. Itu katanya. Ya. Jadi kurban itu asal katanya dalam bahasa Arab kurbatun. Jadi disebut Idul Kurban atau ibadah kurban, sebab dengan ibadah itu seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, poinnya adalah bahwa ibadah kurban atau udhiyah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya adalah firman Allah di surah Al-Kautsar, di ujungnya adalah fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah atau berkurbanlah. Itu dalilnya tentang disyariatkannya ibadah ini. Yang kedua, secara hukum, apa hukum kurban? Ulama dalam hal ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, menjadi dua bagian. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban wajib hukumnya bagi yang lapang rezekinya. Iya. Kalau orang Makassar biasa bilang lamur kita lek. Jadi bagi yang lapang rezekinya wajib hukumnya berdasarkan dua dalil yang
sangat pokok. Yang pertama, firman Allah tadi, wassalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Tuhanmu. Wanhar, wawunya adalah waw ataf, waw sambungan. Salatlah dan berkurbanlah. Nah, dari sini kata Imam Abu Hanifah menjadi petunjuk bahwa ibadah kurban wajib bagi yang mampu. Nah, nanti kategori mampu dikembalikan ke definisi. Dalil yang kedua tentang wajibnya kurban bagi yang mampu adalah sabda sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya luas-luas dan lapang rezekinya, lalu dia tidak berkurban, maka jangan dia dekat-dekat tempat sholat id. Ya. Artinya jauh-jauh mau ke sedikit. Nah, itu memberikan petunjuk wajibnya ibadah kurban, yang maksudnya adalah menyembelih. Namun jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menjelaskan kepada kita bahwa hukum asalnya adalah sunnah. Berdasarkan beberapa dalil yang kita sebutkan, salah satunya adalah sabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-usyur," kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, maksudnya sudah masuk Dzulhijjah tanggal 1, maka barang siapa yang man arada ayyudhi, siapa yang berniat untuk menyembelih, maka jangan dia mengambil kukunya dan rambutnya. Di situ memberikan petunjuk bahwa dia sunnah. Dalil lain yang sangat jelas adalah perbuatan perbuatan Umar dan beberapa sahabat. Pernah beliau sendiri mengatakan, "Saya sengaja tidak menyembelih, padahal saat itu saya lapang untuk memberikan petunjuk kepada manusia bahwa dia bukan sesuatu yang wajib." Itu poin berikutnya. Tidak apa-apa begini, Badi, pelan-pelan. Yang berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, poinnya adalah binatang apa saja yang sah menjadi hewan kurban. Ulama bersepakat bahwa yang sah menjadi hewan kurban adalah al-an'am, binatang ternak yang 3 golongan. Pertama al-ibil, onta, sapi, kemudian kambing. Kalau dirinci, onta baik jantan atau betina, sapi masuk di dalamnya kerbau. Jadi kerbau itu apa bahasa biologinya? Spesifik, satu spesies dengan sapi. Mungkin dia sepupu kayaknya, sepupu kerbau dengan sapi. Kemudian kambing masuk domba, baik jantan ataupun betina. Ya. Selain itu tidak sah menjadi binatang kurban semahal apapun. Kuda semahal apapun tidak sah menjadi hewan kurban. Ya. Apalagi ayam tidak sah menjadi hewan kurban. Dalilnya kita dengarkan hadis ini, yang nanti kita berdialog dalam membuat satu bentuk pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebutkan terjemahannya, barang siapa yang masuk ke masjid di hari Jumat di awal waktu, maka dia seperti berkurban dengan onta. Barang siapa yang masuk di waktu kedua, maka dia seperti berkurban dengan sapi. Barang siapa yang masuk di waktu ketiga, maka dia seperti berkurban dengan kambing.
Barang siapa yang masuk di waktu keempat, kita rinci dulu pelan-pelan. Waktu pertama sekitar jam 9 sampai jam 10. Tidak ada orang masuk di masjid hari Jumat jam 9, jam 10. Kalau di Masjidil Haram, iya. Nah, dan harus. Waktu kedua 10, 11. Waktu ketiga 11, kira-kira sampai jam 12. Waktu keempat, kira-kira protokol sudah membaca pengumumannya kalau ada. Maka dia seperti bersedekah. Nah, di sini stressingnya. Siapa yang masuk di waktu keempat, maka dia seperti bersedekah dengan ayam. Siapa yang masuk detik-detik khatib akan naik ke atas mimbar, jadi kemungkinan protokol bilang kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Lalu kita masuk, Ustadznya masih baru siap-siap perbaiki sorbannya, kita masuk, lalu sholat, maka dia seperti bersedekah dengan sebiji telur. Kalau kita perhatikan, 3 waktu disebut berkurban. 4 dan 5 seperti bersedekah. Ya. Jadi ayam tidak sah menjadi hewan kurban. Semahal apapun. Dia ayam ketawa atau ayam teriyaki, ayam geprek, tidak sah. Kemudian Bapak Ibu, supaya kita sedikit agak sedikit bercanda, tapi dia ilmiah. Nah, hewan apakah di antara 3 ini, atau kita potong satu, sapi dan kambing, karena onta tidak ada di Indonesia. Kira-kira Ibu, Bapak, yang mana lebih besar pahalanya menjadi hewan kurban? Sapi atau kambing? Ya, kambing. Sapi tidak. Nah, lebih banyak sapi kulit itu ada. Bagaimana Bu? Yang mana lebih besar pahalanya? Ulama memang menjelaskan sebagian penjelasan bahwa yang lebih besar pahalanya berkurban adalah kambing. Dalilnya, yang pertama, kambing merupakan hewan pengganti dari Ismail. Ya. Seandainya sapi atau onta, maka pasti penggantinya Ismail adalah sapi atau onta. Itu alasannya. Yang kedua, Nabi sendiri selalu berkurban dengan kambing. Ya, dengan tangan kanannya. Ya. Berarti kambing badi. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yang besar pahalanya adalah sapi. Kalau diurut, maka yang paling besar pahalanya adalah onta. Berdasarkan hadis yang kita sebut tadi. Siapa yang masuk di waktu pertama di hari Jumat, dia seperti berkurban dengan onta. Dibawanya sapi, dibawanya kambing. Kalau begitu, yang mana lebih besar pahalanya? Yang ibu bapak pilih, kambing atau sapi? Nah, bilang orang, sapi Ustaz. Kenapa? Nah, bilang ada hadis lagi. Bergantung bulunya. Dan ada hadis sekalipun dhaif, tapi dia dipakai ulama bahwa dia berpertanyaan seorang sahabat tentang kurban, lalu Nabi menyebut bulunya, asy'ariha, juga bergantung bulunya. Nah, sekarang kalau tentang bulunya, yang mana lebih banyak bulunya, sapi atau kambing? Ya, domba ding. Ya. Yang rajih, yang kuat adalah disebutkan oleh ulama bahwa yang rajih, di mana yang besar pahalanya adalah asmanuha wa asmanuha, yang paling mahal dan paling gemuk. Jadi itu yang paling besar pahalanya. Itu kira-kira. Jadi kalau dibilang sapi, nah bilang orang, emang sapi Ustaz, tapi dibagi 7.
Nah, itu kadang-kadang jadi perdebatan. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, apa hukumnya dalam satu ekor sapi atau satu ekor onta disembeli bergabung 7 orang, tapi 7 orang ini dua niatnya terbagi dua. 4 orang ikhlas betul-betul ingin berkurban, 3 sisanya ikut berkurban tapi tujuannya adalah daging. Apakah kurban itu sah? Hukum asalnya sah. Secara hukum sah. Yang menjadi persoalan nanti adalah bobot pahala dari masing-masing orang yang ikut berkurban. Subhanallah, ini dibahas oleh ulama sejak zaman dulu dan ternyata terjadi di kampung kita ini di Sulawesi Selatan. Ya, ada memang orang berkurban tujuannya memang daging. Ya. Yang ambil kupon juga memang tujuannya daging. Ya, yang maksudnya yang pergi cari-cari daging sebentar dia jual kembali. Itu juga jadi persoalan. Ada yang datang minta-minta bagi-bagi daging lalu dia jual kembali. Tapi intinya jika bergabung 7 orang dalam satu kurban, ada yang ikhlas, ada yang kurang ikhlas, maka kurbannya tetap sah. Kenapa? Karena urusan hati bukan urusan kita. Tidak boleh kita tanya-tanya. Kalau kulihat-lihat ini 7 orang ini Ustaz, ini 6 orang mau gak masuk di 7, tapi aku tahu kini yang 3 orang ini tidak ikhlas, tidak mau masuk di sini. Tidak ada hubungannya di situ. Masuk saja di situ. Ya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, saya sengaja tidak sebut terlalu banyak dalil supaya kita nanti punya waktu untuk tanya jawab. Berikutnya, jika dia kambing, jika kita menyembelih kambing, maka atau berkurban dengan kambing sangat disukai, dianjurkan kambingnya berwarna putih atau dominan putih. Itu disebutkan oleh salah satu ulama kita, Syekh Ali Bassam, berdasarkan perbuatan Rasulullah. Karena yadbah kabsyaini amlahaini, adalah Nabi menyembelih 2 ekor kambing berwarna putih. Jadi menurut beliau, kalau menyembelih kambing usahakan dia putih atau dominan putih. Dominan putih. Kenapa? Alhamdulillah ada 2 jawaban hikmah di balik itu. Bapak masih ingat Imam Masjid Istiqlal yang lalu sebelum Pak Nasaruddin, Mustafa Yaakob, Pak Kiai Mustafa Yaakob, seorang ahli hadis di Indonesia, Masya Allah. Beliau pernah melakukan penelitian dan kerjasama dengan dokter hewan. Apa hikmah warna putih pada kambing? Dan kenapa itu sering dilakukan oleh Nabi? Ternyata didapati bahwa kambing yang berwarna putih atau dominan putih, dagingnya lebih lembut daripada yang warna lain. Ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebelum saya sebut, sekali lagi usahakan kambingnya berwarna putih atau dominan putih. Hitam Ustaz, hitam boleh. Tetapi kalau bisa usahakan yang ada warna putihnya, dan situ ada hikmahnya. Kenapa Nabi lebih sering menyembelih kambing berwarna putih dan hampir tidak didapati hadis tentang kambing hitam? Karena untuk melatih psikologi kita supaya kita menjadi umat Nabi yang tidak suka mencari kambing hitam. Begitu kira-kira. Ya. Kan kita selalu mencari mengkambing hitamkan orang. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian,
jika kita menyembelih sapi boleh berkelompok 7 orang jika memang tidak mampu, tapi sebaiknya kalau bisa sapi 1 orang atau bahkan onta 1 orang 1 dengan harga yang mahal, maka itu jauh lebih afdal. Sekarang pertanyaannya, apakah kambing boleh menyembelih 1 ekor kambing baru berkumpul 7 orang? Jawabannya tidak boleh. Yang boleh beristirahat berkumpul 7 orang cuma pada sapi dan onta. Tapi hebatnya kambing, memang tidak boleh berkumpul 7 orang untuk menyembelih seekor kambing sebagaimana layaknya sapi dan onta. Tetapi ketika kita menyembelih kambing, boleh menyembelih kambing dengan mengikutkan keluarga. Dengan catatan bahwa ketika disembelih itu kambing, kalimatnya adalah hada minni wa min ahli baiti. Ini dariku dan dari keluargaku. Bukan disebut satu-satu namanya keluarga, bukan. Itu keluarga. Jadi masuk semua yang ada di dalam rumah. Bahkan dibahas intinya, jika menyembelih kambing dan ingin memasukkan keluarga, yang paling penting adalah keluarga itu berada di dalam rumah kita atau berada dalam tanggungan kita. Maka termasuk ibu, kalau dia berada dalam tanggungan kita, sekalipun tidak satu rumah, maka dia boleh dimasukkan dalam penyembelihan seekor kambing. Tapi lafadznya akan menjadi, ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Bukan menyebut satu-satu namanya. Kenapa? Karena memasukkan keluarga dalam penyembelihan kambing itu namanya istirak fil ajr. Dia mendapatkan pahalanya, bukan pahala seperti yang kalau di seekor sapi 7 orang memang disebut namanya. Nah, saya kira ini Bapak Ibu jamaah sekalian, hal-hal yang menjadi pengantar pembahasan kita tentang kurban. Sisanya kita tanya jawab. Saya rasa mungkin akan banyak hal-hal yang kita diskusikan. Ini saja. Sallallahu alaihi Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya Pak, silakan. Oh. Yang ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kurban Ustaz. Iya Pak. Bolehkah kita hasil kurban ini bagi panitia misalnya membagikan kepada tetangga kita atau teman kita, sahabat kita yang non muslim, sementara yang muslim masih banyak yang belum memperoleh. Yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita berkurban atas nama orang tua yang sudah wafat, sudah meninggal dunia? Atau bolehkah kita membadali haji bagi orang tua yang sudah meninggal dunia? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, disebutkan dalam beberapa disunnahkan hewan kurban itu dibagi 3. Aslas, yakunul aslas, dibagi 3. Sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga untuk dibagikan kepada tetangga, sepertiga dibagikan kepada orang yang kita cintai, yang istilahnya besti kita, dibagikan sekalipun jauh rumahnya. Dalam penjelasan lain, bagi 3 maksudnya sepertiga untuk sahibul kurban, sepertiga lagi untuk dibagi-bagikan, sepertiganya lagi boleh disimpan. Alhasil bahwa hewan kurban boleh dibagikan kepada non muslim dengan catatan
orang Islam harus selesai dulu. Diselesaikan semuanya, sudah selesai, ya, tidak ada lagi kita lihat saudara kita yang Muslim, maka kalau ada lebihnya maka boleh dikasih. Ya, begitu Pak. Tapi saya tahu ada satu daerah di Makassar, saya tidak usah sebut namanya. Di situ ada tetangga keluarga non Muslim. Jadi kalau sudah kurban dia ikut-ikut juga di situ, mengharap juga dapat daging, dan panitia sudah tahu persis. Nah, jadi dikasih juga setengah kilo, 1 kilo, penting dia senang. Mudah-mudahan melembutkan hatinya di kemudian hari. Itu boleh Pak. Sedikit tambahan, itulah sebabnya saya secara pribadi selalu menyarankan kurban itu kalau mau berkurban Bapak Ibu lebih bagus gabung di masjid saja yang ada panitianya. Kenapa? Dia memudahkan perasaan kita. Kalau Bapak berkurban sendiri, gitu, dan langsung bawa misalnya 10 kilo, itu Bapak setengah mati nanti di jalan, ketemu sama orang, aku kurban ke Pak Haji, adakah? Bagus, kasih dia 1 kilo. Jalan lagi, adakah? Ada, kasih lagi. Besoknya muncul pembicaraan bahwa Pak Haji lagi berkurban, maka datanglah dia ke rumah, minta. Awalnya ikhlas, berikutnya nanti kan biasa tidak ada guna apa ini kalau ceritanya begini. Maka itu akan mengganggu. Maka solusinya sebenarnya ikut gabung di masjid saja. Saya tidak tahu kalau di masjid biasanya dia kasih 5 kilo. Kalau di sini berapa Pak? Sahibul kurban 5 kilo dagingnya, kemudian ditambah lagi tulang-tulang, ditambah lagi macam-macam. Jadi itu sebenarnya totalnya sampai 8 kilo. Jadi kita sahibul kurban aman, bawa yang 5 kilo pulang ke rumah, itu sudah milik Anda. Sisanya kalau datang ada yang minta, adakah? Ada, tapi pergi di panitia. Ya, panitia jadi korban. Nyari panitia ya, tidak bagi-bagi. Saya tidak peduli, saya sudah kasih di sana. Itu Pak. Kira-kira himbauannya saja. Jadi boleh membagikan, tetapi dahulukan dulu keluarga kita, kaum muslimin yang terdekat, makanya tetangga dan besti. Itu dibagi 2, orang yang kita cintai. Kemudian membadalkan, berkurban untuk orang meninggal, apa hukumnya? Ini mudah-mudahan berikut ini bisa lebih terperinci. Berkurban untuk orang meninggal, 3 keadaannya atau 3 gambarannya. Yang pertama, orang mati, misalnya bapak saya yang telah meninggal, saya mau berkurban atas namanya. Gambaran pertama adalah bapak saya dulu pernah bernadar untuk berkurban, maka berkurban atas namanya yang telah meninggal bapak saya itu hukumnya boleh, bahkan wajib. Kenapa? Karena dia bernadar. Yang kedua, dia pernah berwasiat, Wan, mau sekali kayak ini berkurban, tapi tidak ada uangku. Ada uangmu nak? Tidak ada. Nanti nak, kalau luas-luas rezekimu, berkurban kok, kurban tengah juga nak. Tahu-tahu beliau meninggal. Jadi semasa hidup beliau rezeki belum lapang. Nanti setelah meninggal, alhamdulillah 2 tahun ada. Maka boleh saya berkurban atas nama bapak yang telah meninggal karena wasiat. Yang ketiga, bapak saya sudah meninggal, dia tidak pernah bernazar, tidak pernah berwasiat. Bolehkah saya berkurban atas namanya? Hanya sekedar ingin berbuat baik kepada orang tua, hukum asalnya boleh. Gambaran umumnya, bolehkah kita berkurban atas orang yang telah wafat? Jawabannya
boleh. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya adalah dalil umum, adalah peristiwa perlakuan Nabi. Nabi SAW ketika menyembelih kambing beliau menyebutkan hada minni wa min ummati. Ya Allah, ini dariku dan dari umatku. Dalam lafaz yang lain ada tambahan, ini dariku dan dari umatku yang belum menyembelih. Disimpulkan oleh ulama, umat Muhammad SAW adalah yang masih hidup dan yang sudah mati. Di mana hadis ini dipahami oleh ulama minimal 2 pelajaran. Yang pertama, kalau ada di antara umat Nabi yang meninggal dan tidak sempat menyembelih, maka dia jangan bersedih karena sudah ada masuk namanya di sembelihan Nabi. Yang kedua, hadis inilah pula menjadi dalil bolehnya berkurban atas orang yang meninggal. Catatannya adalah berkurban atas nama orang yang telah meninggal sebaiknya tidak selalu dilakukan. Kalau bisa, ini salah satu fatwa Syekh Al-Utsaimin dulu, sebaiknya sekali itu saja. Sekali itu saja. Kalaupun dilakukan oleh saudara kita yang lain maka tidak mengapa, tapi untuk kita sekali itu saja. Kenapa? Karena hukum asalnya kurban itu untuk orang hidup dan tidak didapati riwayat Nabi pernah berkurban atas nama Khadijah, atas nama pamannya, tidak ada. Tetapi secara hukum kalau ditanya boleh atau tidak, maka jawaban boleh. Maka itu himbauannya. Kenapa? Alasan kedua, karena orang yang masih hidup lebih membutuhkan pahala kurban daripada orang yang telah meninggal. Begitu Pak, kira-kira. Ya. Boleh. Masih ada haji barangkali. Badal haji Pak, badal haji. Belum terjawab. Menghajikan orang yang telah meninggal boleh. Ya. Begitu juga mengumrahkannya. Dengan syarat yang menghajikan itu pertama sudah pernah haji atau sudah pernah mengumrahkan, sudah pernah umroh. Yang kedua, tidak boleh menghajikan satu orang menghajikan banyak orang. Ya, dan ini jadi bisnis sampai sekarang Pak, masih terjadi. Saya misalnya karena bapak-bapak percaya sama saya, bukan saya, fulan, ada si A, karena dia dipercaya orang, dia tokoh, maka semua orang bilang, Ustaz, hajikan dulu bapakku, semuanya berkumpul. Ini dikumpul uang, lalu dia pergi haji, lalu dia berniat talbiyah, labbaik Allahumma hajjan, A, B, C, D, E, F, G. Itu tidak boleh. Itu bisnis. Kumpul orang baru semua nak hajikan, tidak boleh. Begitu juga mengumrahkan. Tapi sebaliknya boleh. 3 orang menghajikan 1 orang. Disebut oleh para ulama bahwa salah satunya Ibnu Qudamah dalam kitabnya bahwa jika misalnya 3 orang bersaudara menghajikan bapaknya yang telah meninggal dunia, bolehkah 3 orang menghajikan untuk 1 orang? Boleh. Yang nanti dibahas adalah yang mana yang kena haji. Misalnya bapak yang telah meninggal itu belum pernah haji, maka menghajikannya adalah haji wajib toh. Dari 3 orang ini siapa yang kena haji wajibnya bapaknya yang telah meninggal? Jawabannya adalah siapa yang pertama kali bertalbiyah. Jadi misalnya sudah di miqat, sudah bersih-bersih, sudah pakai ihram, siapa yang pertama kali bilang labbaik Allahumma hajjan an Muhammad, misalnya bapaknya namanya Muhammad, maka yang pertama inilah yang mendapatkan pahala menghajikan haji wajibnya. 2 saudaranya menjadi pahala sunnah untuk bapaknya. Jadi 3 boleh menghajikan atau mengurahkan 1 orang, tapi 1 tidak boleh menghajikan lebih dari 1 orang. Begitu Pak. Allah. Iya Pak. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cerita soal. Nah, di dalam kurban itu ada namanya biaya operasional. Iya Pak. Ada biaya operasional. Iya. Nah, ada kesan satu masjid Pak Ustaz, dia tidak melakukan kurban dengan alasan rugi. Rugi ya, ini yang ini karena biaya operasionalnya itu. Nah, apakah bisa Pak Ustaz itu biaya operasional itu kita ganggu dengan penjelengan masjid? Apakah bisa kita anukan ke situ Pak Ustaz? Untuk menutupi biaya-biaya operasional itu Pak Ustaz. Nah, yang kedua ini di luar dari konteks kurban Pak Ustaz. Mengiringkan orang mati surat Al-Fatihah. Bagaimana kalau kita mengirimkan surat Al-Fatihah hanya satu kali, tapi yang kita kirimkan ini ada 10-20 orang. Nah, hanya satu kali saja Al-Fatihah, apakah boleh? Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Alhamdulillah. Pelan-pelan saya tadi agak mundur ke belakang. Sekali lagi bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat mulia, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam fi yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam." Tidak ada satu amalan di tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah kecuali meneteskan darah, yaitu berkurban. Itu pahalanya besar sekali. Sebelum saya lanjut, ada tadi saya lupa, salah satu sunnah peserta kurban adalah dianjurkan untuk menghadiri prosesi penyembelihan berdasarkan hadis, sekalipun dalam ilmu hadisnya dhaif, bahwa Rasulullah bersabda kepada anaknya Fatimah. Rasulullah mengatakan, "Ya Fatimah, uhduri dhabihatak fa inna dhunubat tughfaru inda awwali qatratin min damiha." Wahai Fatimah, anakku tersayang, hadirilah prosesi penyembelihan kurbanmu, karena dosamu akan diampuni oleh Allah sejak tetesan pertama dari darah kurbanmu sebelum dia sampai bahkan sampai ke tanah. Jadi Bapak Ibu, kalau kurban ki hadir ki, sebaiknya hadir. Tapi saya tidak bisa lihat darah Ustaz, jangan di situ. Di masjid saja nanti dipotongnya belakang sini Pak. Nah, di belakang kita di sini. Tapi kalau bisa dekat-dekat, selfie dulu sama sapi, tak boleh. Ya. Nah, itu. Nah, kembali ke kurban. Tentang biaya operasional, kita sebut dulu tentang adab berkurban. Berkurban tidak boleh satu bagian kecil pun dari tubuh hewan kurban dijadikan upah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi tidak boleh tukang jagal sama pasir silik dia bilang, "Saya bagianku itu kulit karena," tidak boleh. Tidak boleh jadi upah. Biasa juga tukang menyembeli tidak bilang ji, tapi ngerti begitu bagian ustaz kayak itu kepala ya, tidak boleh jadi upah. Bagaimana ustaz? Nah, tonton gunung itu capek ki. Maka biaya upah itu diambil dari uang yang terkumpul. Makanya kalau di estimasi harga sapi 14 juta, bikin harga 2.100.000. 2 juta untuk beli sapinya, 100-nya ini untuk biaya operasional. Bayar tukang jagal, bayar pasir silik, bayar beli beberapa plastik apa segala macam. Begitu dilebihkan. Tapi kita di sini Masya Allah 2 juta paling. Nah, berarti alhamdulillah bisa. Dia di situ Pak diambil. Ya. Adapun mengambil uang masjid, yang saya tahu tidak boleh. Tidak boleh mengambil uang masjid untuk membiayai itu, karena dia harus kesepakatan jamaah itu, karena uang yang masuk ke masjid harus dibedakan dulu dua hal, apakah itu untuk pembangunan atau untuk operasional masjid. Adapun kurban sebaiknya
dia dipisahkan Pak. Setahu saya seperti itu. Jadi kalau kurban, kurban saja, kurban. Yang boleh adalah saya tahu persis sisa dari uang kurban kalau ada lebihnya dimasukkan ke masjid, itu yang boleh. Tapi mengambil uang masjid untuk dipakai ke biaya kurban perlu dipelajari lagi. Yang saya tahu saya jangan diambil untuk biaya itu kecuali betul-betul terpaksa. Iya. Karena ibadah kurban sendiri dia bersendiri dan membutuhkan memang biaya-biaya tertentu yang perlu dihitung. Ya. Peristiwa seperti ini misalnya masjid merasa rugi kalau ada Pak, saya terjadi clash, saya tahu di satu tempat saya biasa lihat itu Bapak, tiba-tiba tahun berikutnya saya tanya kemana itu Bapak, dia bilang Ustaz mengundurkan diri kan. Dia bilang buat apa kita kurban, tidak ada untungnya, tidak ada beda didapat oleh masjid dari ibadah kurban itu beda masuk ke masjid. Jadi tidak boleh bicara untung rugi orang. Yang ada itu ketika berkurban panitianya harus siap-siap mental, dicerita orang nyari ke sana Pak Ketua ya 2 juta dibayar baru 5 kilo nya kasih, baru 5 kilo juga jame-jame ji, banyak macam-macam itu. Jadi kalau panitia kurbannya orang itu macam-macam. Iya. Yang pegang parang saja itu kalau baper ke orangnya setengah mati. Saya kalau pegang parang sudah menyembelih, Ustaz saya kepala nanti, saya minta maaf, saya tidak ada urusanku dengan kepala, urusanku dengan leher. Setelah saya menyembelih saya tidak ada urusan. Itu Pak, itu sana yang minta di situ. Dan nyari gitu Ustaz, saya tidak peduli. Itu yang kalau dipaham. Ada pertanyaan kedua tak kayaknya? Soal baca Al-Fatihah untuk orang mati. Tentang mengirimkan pahala kepada orang yang telah meninggal, ya. Pertama, kalau dia berupa doa, ulama semua sepakat bahwa doa itu sampai kepada orang mati. Itulah sebabnya ada sholat jenazah, karena isinya adalah doa. Adapun mengirimkan pahala, baik pahala itu berupa perbuatan fisik, maka ulama berbeda pendapat. Ya. Yang setahu saya Imam Syafi'i bersendiri. Imam Syafi'i mengatakan perbuatan orang hidup tidak akan sampai kepada orang mati kecuali kalau ada dalilnya. Seperti menghajikan orang mati, ada dalilnya memang. Bersedekah untuk orang mati atau mendoakannya itu jelas. Kenapa beliau bilang tidak sampai? Karena ayat jelas, walaisa lil insani illa ma sa'a wala taziru waziratun wizra ukhra. Itu Imam Syafi'i. Tetapi setelah dipelajari ternyata Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dia sampai, termasuk bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah orang yang hidup ketika diniatkan untuk orang yang mati, insya Allah sampai. Itu kesimpulannya. Tapi kalau mau jawaban yang sedikit main-main, kita dengarkan jawaban Gus Dur. Gus Dur pernah ditanya, apakah bacaan Fatihahnya orang hidup ketika diniatkan orang mati sampai? Beliau bilang pasti sampai. Kenapa? Karena sampai sekarang belum pernah ada berita Al-Fatihahnya balik lagi. Ya. Kalau jawabannya Zainuddin MZ rahimahullah mengatakan dia sampai. Dalilnya adalah kalau mau tahu yakin dia sampai, mati aja dulu, nanti tak kirimin, tungguin di sana. Alhasil Pak, bahwa ini adalah pembahasan yang terjadi silang pendapat, tetapi kalau Bapak mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i boleh, pendapat 3 imam juga boleh. Jadi begitu Pak. Ya. Jadi kalau saya ditanya pribadi, insya Allah dia sampai.
Iya, Allah Allah. Iya, Terima kasih Pak Ustaz. Saya nyambung lagi ya boleh ya? iya Pak. Ini mungkin untuk penguatan barangkali dari Pak Ustaz. Jawabannya termasuk masih kurban ya. Daging kurban itu bolehkah kita berikan kepada tetangga kita yang memang betul-betul dia mampu, artinya lebih kaya dari kita lah ya. Itu mungkin lebih syiar, mungkin perlu disampaikan di sini. Kemudian, adakah batasan waktu daging kurban itu kita simpan? Itu yang kedua. Yang ketiga, bolehkah seorang pekurban ini meminta, sebentar Pak saya dikasih kepalanya atau saya dikasih pahanya, walaupun sebenarnya dia memang ada bagiannya, tapi apakah boleh dia terucap dari mulutnya dia meminta sesuatu seperti itu? Pilihan ya. Nah, yang ketiga adalah berapa umur untuk kambing, sapi dan unta yang wajib kita kurbankan, dan syarat-syarat binatang kurban yang baik dikurbankan apa saja, karena biasa ada yang cacat dan sebagainya. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan kurban boleh kepada orang yang mampu, orang yang kaya, karena dia hukum asalnya daging kurban itu untuk membagikan kebahagiaan. Dan ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, ada kalimat singkat ini baik sekali. Ternyata hidup ini seperti matematika. Power on. Membagikan kebahagiaan, mengalihkan kebaikan, ya, mengurangi keburukan dan menambah pahala. Begitu ya Pak. Jadi kepada orang yang lebih kaya pun, kaya sekali dan tidak berkurban, boleh dikasih supaya terjadi hubungan komunikasi dan saling mencintai. Yeah. Kemudian hewan kurban jika dia kambing itu disebut dalam hadis musinnatun. Jangan engkau menyembelih illal musinnah. Musinnah itu yang kelihatan giginya. Maka kalau kambing dia 1 tahun sudah boleh. Kemudian sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, onta masuk 5 tahun, sudah 5 tahun. Ada pertanyaan lain kan itu? Bolehkah menyimpan daging kurban? Boleh menyimpan kalau kuat jenuta, freezer tak sampai 1 tahun 2 tahun, boleh Pak, boleh. Pak, pertanyaan beliau sebenarnya bagus sekali, karena ini didasari oleh ada hadis bahwa tidak boleh menyimpan lebih dari 3 hari. Jadi 3 hari itu maksudnya ternyata dijelaskan oleh ulama kenapa Nabi menyebut 3 hari, sebab umumnya daging itu bisa rusak kalau lebih dari 3 hari. Tapi alhamdulillah kecanggihan teknologi kemudian bisa membantu kita untuk menyimpannya. Jadi kalau dia kuat bisa Pak, bisa di lama sampai 1 tahun nanti masuk itu, maka boleh Pak. Iya. Kayaknya ada satu lagi. Oh iya, sahibul kurban, bolehkah dia meminta bagian tertentu? Hukum asalnya boleh karena dia sahibul kurban. Cuma dia tentu harus melihat yang lain. Jangan sampai dia menyulitkan panitia. Tapi kalau misalnya bagian paha dan dia rela bagian paha itu dibagi-bagi, ya, atau minta kakinya cuma 4, nanti yang peserta sahibul kurban yang lain itu ya ambil nih, saya bukan gitu, maka atau diurut, saya kepalanya nanti Ustaz Dik. Nah 7 orang ini beda-beda, bukan satu keluarga, boleh. Nanti yang satu bilang ambil maki, saya enggak butuh atau nanti panitia bilang tahun ini ya kita, nanti tahun depan yang lain seperti itu Pak, boleh. Iya Pak, jadi tadi kita sudah jelaskan di awal-awal ketika saya bilang apa hukumnya ketika bergabung antara orang yang ikhlas dengan yang kurang ikhlas maka hukumnya sah.
Nah, nanti orang yang dengan satu apa namanya gestur tubuh atau ucapan yang menunjukkan kurang ikhlasnya, maka itu kembali ke dia. Dia kembali ke dia nanti bobot pahalanya yang berkurang atau bagaimana. Iya Pak. Tapi secara hukum sah kurbannya. Iya. Iya Pak. Silakan. Iya Pak. Iya. Iya. Oh iya, iya, iya. Baik. Bagus nih. Supaya tidak terjadi cerita di belakang tuh. Lah ya, pace panitia ya. Ya. Nah, tentang menghadiri peristiwa penyembelihan itu hukumnya sunnah, dia bukan wajib, tidak masalah. Diwakilkan orang sana, bahkan mengirim kurban kita ke daerah lain yang jauh, ya, tidak apa-apa. Ya. Apalagi daerah itu misalnya membutuhkan. Ya. Bisakah panitia kurban dapat bonus? Bonusnya berupa apa Pak? Berupa uang. Kalau dia panitia maksudnya bekerja di situ, maka dia memang dapat bukan bonus, memang upah pekerja. Misalnya yang potong-potong di situ dikasih upah memang. Kalau penjual sapi berarti ada kesepakatan tertentu tentang harga. Ya, ini 14, tapi ternyata kita dapat kita cuma bayar 13 atau tak dapat pakai bonus ini. Maka itu nanti kita bicara tentang hukum jual beli. Kalau panitia adalah wakil dari peserta kurban, maka dia boleh mengambil untung kalau dia wakil. Yang pertama, jadi wakil. Misalnya ada 20 kelompok, 20 ekor sapi. Secara tersirat atau pernah diumumkan bahwa peserta kurban menyerahkan secara penuh berapapun harga sapi itu, kami tidak peduli. Kami tidak peduli. Sebagaimana telah diumumkan harga sapi 14 juta, berapapun nanti yang bisa dibeli harganya oleh sang wakil, satu di antara sekian panitia yang ada, maka dia boleh mengambil keuntungan. Harga 14, dia ternyata bisa dapat di tempat lain 13. Itu boleh. Syaratnya. Syarat kedua, boleh dengan model lain. Penjual sapinya yang memberikan bonus. Dia bilang sama panitia-panitia di masjid, harganya 14 juta. Tapi kalau kita yang beli Pak, ya 13. Jadi cari pembeli, yaitu harganya 14, saya kasih ke 1 juta. Maka itu boleh karena dia mendapatkan dari penjual. Tapi harus ada kesepakatan. Tapi kalau istilah coko-coko jangan sampai ternyata itu tidak boleh. Dia harus ada kesepakatan. Jadi pihak penjual, pihak pemilik sapi bilang sama ketua panitia, harganya 14. Harganya 14. Ya. Harga pasaran 14. Carikan pembeli, ya. Carikan pembeli dan itu sudah bisa dipastikan dari masjid. Saya kasih setiap ekornya 1 juta, maka itu boleh. Tapi kalau langsung saja ambil keuntungan dari situ, maka tidak boleh. Ya Pak, begitu syarat. Sudah cukup? Ada kata tadi yang terlepas? Sebaiknya jangan Pak. Iya Pak. Iya.
Kalau diundi tidak apa-apa. Kalau misalnya ya diundi tidak apa-apa untuk supaya lebih lega orang menerima. Iya. Iya Pak. Begini Pak Ustaz, anak saya ini muslim. Iya Pak. Orang tuanya Islam sudah meninggal. Anak ini si anak ini bertanya, bisa anak saya orang tua saya ini saya berubah. Iya. Masalahnya ini anaknya muslim. Iya. Ini orang tuanya sudah meninggal muslim. Iya. Gimana ini? Boleh. Sang anak yang non muslim berkorban untuk orang tuanya yang muslim. Yang dapat, dia sama sekali tidak dapat apa-apa. Boleh Pak, iya. Boleh, iya. Boleh, iya. Tapi kalau dia mengharap pahala tidak ada pahala. Bagus Pak kalau begitu bilang, bagus kalau sekali masuk Islam Niki. Tuh, bagus itu sekalian jadi dakwah ya. Sekali masuk Islam Niki. Iya kalau orang tuanya dipastikan iya. Dianya tidak dapat, iya. Iya, saya kira cukup. Iya Pak. Iya. Saya sebenarnya iya Pak. Iya. Enggak masalah. Enggak apa-apa, boleh. Iya, dalilnya mirip dengan hajinya anak kecil. Saya kasih dalil, suatu saat Nabi ketika haji wada, dan itu haji Nabi SAW, ada seorang kalau saya tidak salah ibu. Dalam hadis itu, ibu itu lagi menggendong anaknya yang kecil. Lalu dia bertanya kepada Nabi, Ali waladi hada hajjun, apakah anakku ini dapat sah hajinya? Nabi mengatakan iya. Nah, di situ kemudian dibahas oleh ulama, nanti kalau anak kecil ini dewasa sampai mati dia tidak pernah berhaji, ya, karena tidak ada kemampuannya, maka hajinya waktu dia masih kecil itu menjadi haji wajibnya. Nah, sama dengan kurban, sah, iya. Dan bagus dilatih anak-anak kita. Terakhir sekali ya, iya. Iya. Dalam pembagian kurban kan dibagi. Iya. Kemarin ada pertanyaan yang dibagi 3 itu seluruh badan sapi atau hanya daging yang berbagi. Iya. Ini yang menjadi pertanyaan. Karena kalau dibilang seluruh badan sapi, saya kira mungkin lebih banyak diterima sama yang peserta. Karena masuk bulan, masuk jangan macam-macam. Iya. Yang pertama. Terus yang kedua, kita sebagai panitia kan mestinya mendahulukan kepentingan peserta. Iya, betul. Artinya apa yang kita beli itu harusnya yang terbaik. Betul. Bukan berdasarkan menuduhinya panitia. Iya. Iya. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Dan itu akan menyambung tadi pertanyaan Bapak kita masalah rugi kalau jadi panitia. Disinilah pentingnya panitia ketika bekerja, dia betul-betul melakukan itu dan siap jadi panitia karena memang ingin mendapatkan pahala. Ya, kalau dapat nanti racik-racik, nah alhamdulillah. Ya itu. Nah, maka kembali ke pertanyaan pertama, yang dibagi memang umumnya adalah dagingnya, termasuk di dalamnya tulang-tulangnya. Tapi biasanya panitia itu lebih mengutamakan dagingnya, dan daging ini diprioritaskan untuk sahibul kurban. Ya, karena ada di beberapa tempat panitia yang karena dia merasa panitia, ambil yang paling bagus kah? Padahal dia cuma panitia aja, karena dia merasa saya panitia, maka dia ikut ambil juga. Tidak boleh, karena itu bukan upah. Dia hanya menunggu hadiah dari sahibul kurban atau panitia yang merupakan wakil dari peserta. Jadi panitia harus bekerja membagikan sebaik mungkin
daging itu dengan baik. Nah nanti tinggal kesepakatan dibagi 3 itu, maksudnya bukan dari panitia bagi 3, misalnya kalau 10 kilo berarti 3,5 kilo jadi dikasih sahibul kurban peserta 2/3-nya, bilang jamiki 2/3-nya kita, nanti 1/3 untuk tetangga, 1/3 untuk enggak, nanti tinggal kesepakatan. Yang umumnya lebih baik sekarang ada yang kasih 6 kilo itu daging atau 5 kilo tambah tulang-tulang segala macam, sisanya nanti panitia yang akan bekerja melihat saudara-saudara kita yang sekitar masjid atau yang jauh, yang yang membutuhkan dan berhak untuk mendapatkan. Yang dibagi 3, kemarin ada pendapat bahwa yang dibagi 3 itu keseluruhan Kulit, kepalanya, iya. dagingnya. Nah, kalau itu mau dibagi 3 berarti untuk penerima itu tidak sampai seperti lagi. Iya Pak, tidak, bukan itu. Memang dagingnya aja, memang dagingnya aja Pak, dagingnya. Adapun kulitnya sebenarnya kalau mau dibagi, memang secara umum itu dibagi 3 itu lebih umum kepada dagingnya karena itu yang akan dinikmati. Kalau kulit enggak di kepala. Supaya ini jelas. Iya Pak. Praktik di masjid ini selama ini dagingnya yang dibagi. Iya. Tulangnya, sisanya tulangnya kalau ada peserta kita yang dikasih. Iya. Tapi sisanya itu dibagi-bagi oleh panitia. Ke Panitia yang bagi-bagi. Sesama panitia. Apakah ini harus isi dari peserta atau menjelaskan, atau memang itu boleh? Supaya ini jelas. Ini memang terima kasih Pak pertanyaannya, dan sering jadi polemik di masyarakat memang. Iya. Yang harus kita pahami sekali lagi, dan ini harus selalu ditekankan sekali lagi, tidak boleh kurban itu menjadi upah, tidak menjadi upah. Nah, tidak boleh menjadi upah, dia menjadi hadiah. Kenapa ini dibahas? Karena akan menjadi satu bagian. Sedikit saya keluar. Hampir semua panitia kurban itu selalu ada masak-masak. Iya toh? Masak-masak. Bolehkah? Boleh. Selama dia dapat izin dari peserta kurban. Sekalipun izin itu tidak mesti secara lisan, tetapi bisa diketahui bahwa secara umum peserta kurban itu sudah mengizinkan bahwa dia tidak peduli dengan apa yang dengan tulang-tulangnya yang dia tidak butuhkan. Boleh. Dengan syarat masak-masaknya itu pun jangan berlebih-lebihan. Jangan banyak sekali. Ada Pak satu masjid panitia 20 kilo. Nah masak. Yang dimasak itu sebaiknya kalau paling banyak daging itu 5 kilo. Tulang-tulang kan tulang-tulang aja sebenarnya itu yang maka tulang-tulangnya juga adalah hak peserta. Ya. Tapi bagus, salah satu yang bagus bahwa kalau peserta minta dikasih, tapi sebaiknya Pak sisipkan ke tulang. Jadi misalnya kita sudah sepakat 5 kilo untuk sahibul kurban, sisipkan kira-kira beberapa potong tulang untuk peserta. Nah, nanti sisa-sisanya yang pasti banyak, apalagi kalau 20 ekor pasti banyak tulang itu yang ini bagi. Jadi tidak, panitia sekali lagi, panitia tidak berhak ya atas hewan kurban itu yang dianggapnya sebagai upah. Berarti makin jama saya dapat, tidak boleh. Dia adalah hadiah. Maka yang bertindak sebagai pengatur dalam hal ini adalah ketua panitia. Ketua panitia yang mengatur bahwa ini misalnya sudah selesai ini Pak semua, alhamdulillah peserta kurban sudah ridha, sanami juga dapat daging kurbannya, ada tomi tulang-tulangnya, maka sisanya
ya, dibagi-bagi maki, nah, seperti itu. Tapi itu tadi saya Pak, kalau bisa tulang-tulangnya disisipkan juga di, lagi misalnya ini 5 kilo daging ini sudah, ya, sisipkan maki satu kantong tulang-tulang, karena itu kita tahu orang Indonesia selalu main perasaan, deh nyaman nenek-nenek tong konro-konro naske deh, nah itu yang perlu kita selalu akomodir itu, ya laporan-laporan. Dan memang setiap tahun itu pasti ada saja kekurangan. Kita sudah tutupi tahun ini, ya itu ada lagi. Iya Pak, itu yang perlu dijaga. Jadi jangan langsung merasa bahwa ini tulang atau ini bagian tertentu adalah milik panitia. Bukan, dia sama sekali tidak berhak. Iya. Nah, makanya lebih bagus kalau mau ki upah kasih lebih miki pembayaran 14 juta berarti 2.200.000 atau supaya agak banyak-banyak nada apa panitia. Ah itu lebih bagus. Iya Pak. Allah. Saya kira demikian. Alamak. Bagaimana? Habis sholat saja nanti sebentar. Saya siap duduk. Saya tidak buru-buru pergi mengajar. Iya. Ini bapak-bapak kasihan. Ibu sholat saja dulu. Nanti saya tunggu di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.